Formizan, saat ini kalian lagi dengerin Formi Talk, podcastnya warga biologi Formika. Aku Devina Pasha Felicia dan aku Anissa Kanasya Putri yang akan memandu jalannya segmen kali ini selama beberapa menit ke depan. Yang pastinya dengan narasumber yang gak kalah seru tapi juga inspiratif nih Formizan. Betul banget Mil, pada podcast perdana Formi Talk hari ini kita hadiri guest perdana kita yaitu Kang Oka Atkal dari Biologi C angkatan 2021 nih Formizan. Nah, seperti yang kita tahu, Biologi Kurdi angkatan 2021 sudah melaksanakan magangnya pada awal tahun ini. Nah, begitu juga dengan Kang Oka Atkal yang akan menjadi guest perdana kita pada Formita kali ini nih Formizan. Bener banget, jadi berdasarkan informasi yang kita dapat, Kang Oka ini ternyata berhasil diterima magang di tempat yang bergengsi loh Formizan. Wah, keren banget gak sih, Dak? Kalau boleh tahu tempat kerjanya di mana tuh? Nanti gak sih, Mil? Sebelum kita spill untuk pertama kalinya di podcast perdana Formi Talk ini, kita berharap informasi yang nanti akan disampaikan akan bermanfaat buat Formizan semuanya. Bener banget udah, karena menurut kita Formi Talk ini hadir untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh Formizan sekalian dengan menghadirkan pada yang sendiri. Istilahnya tuh kayak dan kita untuk kita juga nggak sih, Dam? Iya, Mil, bener banget. Alright, without further ado, let's get started. Langsung aja kita sambut guest kita hari ini yaitu Kang Oka Atkal dari Biologi C angkatan 2021. Selamat pagi Kang Oka. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini Kang? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kang Oka ya karena sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Kita penasaran nih Kang, akhir-akhir ini Akang ada kesibukan apa nih? Sibukan alhamdulillah karena aku udah kelar magang juga. Jadi paling sekarang lagi sibuk nyiapin proposal skripsi. Terus juga ada tawaran sih alhamdulillah dari salah satu profesor kita untuk diamanahi melakukan penelitian beliau. Paling itu sih sekarang mah. Wah keren banget ya Mil, kita nggak salah pilih narasumber karena super keren. Nah hari ini ngomongin soal magang Kang, kita juga mau tanya-tanya ke Akang soal magang. Karena seperti informasi yang kita dapat, kalau Akang tuh keterima di Pertamina. Keren banget nih Formizan. Langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu gimana sih pengalaman Akang bisa magang di Pertamina kemarin? Ya lumayan ini sih sebenarnya deg-degan juga ya. Aku mulai sama teman-teman, 2 teman aku mungkin izin perkenalkan juga ya. Teman aku ada Abdul Faki sama Dendu. Kalau Dendu ini masih lanjut magang sih dia di satu perusahaan juga dekat Pertamina. Jadi sekarang aku sebagai perwakilan mereka ingin menyampaikan aja sih sebenarnya informasi terkait tentang Pertamina. Untuk kemarin tuh kita coba awalnya mendaftar via website mereka dan sebenarnya nggak ada persyaratan seperti ujian yang harus dilaksanakan itu juga nggak ada, hanya seleksi berkas aja. Dan alhamdulillah karena mungkin kita ngirim berkasnya itu di bulan Juni waktu itu, yang dimana lumayan sedikit karena periode bulan Juni Juli itu lumayan sedikit yang apply ke Pertamina karena ada beberapa kampus, banyak kampus sih lebih tepatnya yang masih melaksanakan ujian dan lain-lain. Paling itu sih kita cuman coba aja sebenarnya lewat dari website, kita coba kirim berkas dan segala macam. Setelah itu baru ya kita nunggu ini informasi dari Pertaminanya. Alhamdulillah dapat sih kemarin. Alhamdulillah. Awalnya coba-coba tapi luar biasa nih ya. Terima gitu. Tapi kalau untuk kendalanya itu ada nggak sih Kang kayak dalam pendaftaran atau? Kalau sejauh kemarin sih buat persiapan berkas paling kita rada struggle di persiapan CV yang harus sesuai dengan syarat mereka, apa aja yang harus ditampilkan, apa aja yang harus kita lampirin di berkasnya. Setelah itu paling struggle di administratif karena mungkin kampus juga belum ada ini sih, belum pernah
nggak ada jejak digitalnya juga terkait mahasiswa-mahasiswi yang pernah magang di Pertamina. Jadi lumayan struggle lah buat nyiapin berkasnya, dan Kaprodi juga kita kemarin juga banyak diskusi lah terkait persiapan berkas. Paling itu sih, selebihnya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oh iya, berarti kayak jadi gitu ya Formizen buat pengalaman Kang Oka di Pertamina kemarin. Tadi semoga pengalaman yang udah Kang Oka berikan bisa menjadi pembelajaran dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita beri applause dulu nih buat Kang Oka. Thank you. Makasih. Tapi seperti yang kita tahu, Kang Oka ini juga cukup aktif nih jadi asprak. Nah, untuk pengalaman jadi asprak ini gimana sih, Kang? Mungkin yang bisa disampaikan plus minusnya barangkali ada Oke, yang mau jadi asprak nih buat semester depan. mungkin pengalaman dulu ya. Awalnya coba-coba. Ya sebenarnya aku dan teman-teman gitu ya, awalnya coba ngerundingin dulu nih siapa aja yang mau jadi asprak gitu kan. Ya alhamdulillah aku dapatlah beberapa teman yang sama-sama pengen jadi asprak di mata kuliah yang sama. Mungkin pernah juga ya ketemu sama teman-teman, mungkin sekarang juga masih sih ya, melaksanakan kinerja saya di asisten praktikum bersama 2 teman saya. Pengalamannya sih cukup mengesankan karena kita juga sama-sama mahasiswa kan. Mungkin cuman beda di tingkatan semester aja, tapi sebenarnya hal itu juga menjadi suatu pengingat buat kita bahwa kita juga belum sebanyak itu pengetahuannya terkait. Mungkin kita udah pernah ngelaksanain praktikum di mata kuliah yang sama, tapi mungkin agak sedikit berbeda ketika harus membimbing adik tingkat untuk melaksanakan praktikumnya. Itu sih paling. Wah, kayak gitu ya Kang, berarti untuk pengalamannya. Berarti emang udah diniatkan bersama teman-teman yang Betul, lain. betul. Tapi sepengetahuan kita nih Kang, Mm, Akang itu kan masuk kuliah awalnya tuh waktu pandemi benar, 2021 itu tuh. benar. Jadi apakah dari waktu online itu tuh Akang udah kepikiran mau jadi asprak atau baru kepikiran pas pertama kali offline? Iya, Karena kan iya. perkuliahan online dan offline tuh jauh berbeda ya Kang. Benar. Ya, jadi waktu online itu sebenarnya yang bikin aku dan teman-teman jadi kepingin buat jadi asisten praktikum itu lebih tepatnya di semester 2. Karena kalau semester 1 itu kebanyakan masih online. Jadi kita lebih banyak di depan laptop sih sebenarnya. Kalau semester 2 itu kita udah mulai hybrid, walaupun kita dibagi rombel, jadi misal satu kelas dibagi 2 rombel gitu. Jadi misal jadwal minggu ini aku harus ke kampus buat melaksanakan praktikum. Nah, di situ aku baru menyaksikan, wah, ternyata ada asisten praktikumnya nih, bukan cuman dosen aja. Dan dari situ sih mulai ada keinginan kayak pengen deh cobain jadi asisten praktikum, soalnya ngerasa terbantu juga sih sebenarnya. Ketika kita sulit melakukan step by step-nya, melakukan praktikum, kita bisa nanya hal kecil ke asisten praktikum untuk dipermudah gimana cara kita melakukan praktikum dengan baik dan benar. Itu sih paling. Oke. Tapi ada nggak sih Kang kayak struggle waktu jadi ngasprak tuh? Ada aja sih sebenarnya struggle-nya. Mungkin itu tadi ya, karena ya sama-sama mahasiswa, kita juga harus ngulik materi yang sama dengan apa yang bakal adik-adik laksanakan. Jadi kita ada rasa dituntut untuk setidaknya adalah beberapa hal yang bisa diberikan kepada adik tingkat, bukan hanya dari segi teori, karena mungkin kalau dari teori sudah ada dosen kan yang lebih mahir lah, dan juga ada PLP. Mungkin kita lebih ke ngingat nih apa aja sih yang bakal dilakuin di materi selanjutnya, apa aja yang harus dipersiapkan, bagaimana step by step-nya biar tidak banyak kesalahan lah ketika melaksanakan praktikumnya. Paling lebih struggle di situ sih. Kita harus mempersiapkan itu sebelumnya. Tapi sepengalaman kita sangat terbantu banget ya waktu Alhamdulillah. diasprakin sama Kang Oka. Iya, Alhamdulillah, bener alhamdulillah. banget, bantu banget ya. Betul. Terus lanjut lagi untuk waktu kuliah online itu apa ada tugas yang kayak susah banget dikerjain? Tapi kan Oke. online ya Kang, ada Iya. Kalau online itu, kalau semester 1 sama semester 2 itu paling yang berat, yang aku ingat ya, buat aku tuh mungkin ada statistika. Kalau teman-teman tahu statistika, ya karena sulit juga kan diskusi kalau kita harus online gitu, tapi kita harus ngelaksanain tugas yang begitu banyak, yang dimana tugasnya ini emang butuh diskusi banget gitu kan. Karena kan kita
step by step tuh ngerjain statistik ini dimasukin kemana dan segala macamnya. Memang harus butuh diskusi yang intens gitu kan. Jadi serba Zoom sih kita kalau diskusi itu dulu, serba Zoom. Jadi lumayan sulit juga sih untuk diskusi, struggle-nya di situ sama tugas ngegambar. Jadi waktu itu SHTM ya namanya, SHTM. Kan kalau teman-teman mungkin kalau setelah ngegambar bisa ketemu sama aspraknya kan. Kalau online tuh kita harus ngefotoin satu persatu halaman, dibikin PDF, di-scan gitu, terus kita kirim ke akang aspraknya. Ya gitulah, banyak yang harus dipersiapkan buat online tuh kayak misal scan-scan, zoom-zoom apa segala macam gitu sih paling struggle-nya pas online. Iya sih, karena nggak bisa kita pungkiri bahwa pandemi itu menghambat kita melakukan Betul. berbagai Betul, hal ya. betul. Dan waktu kita ini Kak, waktu pandemi kita tuh masih SMA. Iya, Oh masih iya, SMA. Iya, benar. jadi belum se-struggle itu buat sekolah gitu ya, nggak seribet waktu kuliah yang harus Benar, praktikum dan benar. segala Iya. macam. Tapi Kang, selama perjalanan belajar kuliah online itu, Mhm. Akang pernah nggak sih ngerasain burnout? Wow, pasti sih burnout pasti selalu ada. Burnout itu mau kita offline ataupun online kayaknya karena yang dihadapi sama ya, sama-sama tugas itu laporan dan laporan pasti ada lah. Apalagi online tuh kita nggak punya akses yang banyak untuk keluar kan. Kita mau ibaratnya kata anak zaman sekarang tuh healing gitu ya, sulit gitu zaman online itu kayaknya karena ada program PPKM segala macam kan, jadi serba terbatas. Pernah sih burnout. Ya solusinya paling ya main game sama teman-teman gitu ya, yang bisa bikin kita ngobrol di luar mata kuliah gitu sih paling burnout mah. Tapi kalau kuliah offline, Akang pernah juga nggak burnout? Pasti seperti yang aku bilang tadi bukan hanya online gitu ya, offline juga pasti burnout lah. Dengan apa namanya semakin meningkat semester yang aku alami, semakin berat juga kan bebannya. Burnout mah pasti ada walaupun itu eh, tugas kelompok, kita juga harus sama-sama memecahkan masalah yang sama, saling diskusi dan ya meminimalisir kesalahan kan dari diskusi tersebut. Pasti ada lah stres-stresnya, kayak beda pendapat dan segala macam. Belum lagi ditambah tugas individu. Tugas individu kita harus nyelesain semuanya sendiri segala macam kan. Pasti ada lah. Gitu sih. Keren banget ya Formizen, walaupun kita berat dalam menjalankan tugas perkuliahan ini, tapi kita harus tetap menjalankan tugas kuliah ini. Semoga kita semua dilancarkan sampai lulus nanti ya. Amin. Nah, Kang, selanjutnya ada topik yang nggak kalah menarik. Seperti yang kita ketahui, atau mungkin buat adik-adik angkatan 2024 nih belum tahu kalau HMBF itu identik sama masa orientasi yang super seru banget. Iya, iya. Tapi kita belum tahu nih, Akang kan orientasinya mungkin online. Iya, Nah, iya. gimana sih pengalaman Akang waktu masa PAB online itu? Itu juga lumayan berbeda ya sama yang mungkin teman-teman rasain. Masa orientasinya dilaksanakan secara offline. Kalau zaman aku tuh kan online itu ya harus apa ya? Harus tahan duduk di depan laptop sih kayaknya ya. Karena pagi tuh kita harus mempersiapkan segala perlengkapannya, mulai dari pakaian yang rapi, mungkin harus pakai celana juga ya teman-teman. Yang suka dihukum itu kalau nggak pakai ikat pinggang tuh kacau. Jadi harus rapi, serapi mungkin sama seperti offline, tapi mungkin bedanya kita karena di laptop, ya jadi harus tahan lah duduk depan laptop gitu. Jadi paling bedanya di situ, tapi ini juga sih, euforianya juga bakal berbeda banget karena kita hanya mantengin depan laptop aja kan. Kita nggak bisa, karena lingkungan sekitar kita ya mungkin kamar lah apa kan ya udah kita sendiri gitu sebenarnya. Jadi cuman ya kayak nonton sebuah konten aja gitu tanpa harus beraktivitas yang berlebih mungkin kayak berinteraksi dengan teman-teman kan juga sulit kan. Paling dari chat Zoom lah paling kalau zaman itu mah. Gitu sih paling kalau zaman masa orientasi itu. Jadi lebih suasananya itu lebih apa ya? Fokus ke laptop aja sih. Itu sih paling. Ada yang mungkin berkesan banget nih, Kang. Mungkin sama teman-temannya atau sama kakak tingkat. Ada sih. Kalau aku selalu cerita ke teman-teman. Apa sih yang paling berkesan buat aku tuh paling kalau masa orientasi itu lebih ke setiap selesai program kerja dari tiap himpunan itu selalu ada yang namanya ngobrol bareng cutting. Jadi setelah kita apa namanya deg-degan lah ya selama kita melaksanakan kegiatan pematerian apa segala macam, tapi selalu ada sesi apa namanya halo-halo gitulah, say hello dari cutting untuk menenangkan kita nggak apa-apa bahwa
ya inilah tahap awal untuk orientasi kita sebelum kita masuk ke dunia perkuliahan di prodi biologi. Dan itu selalu ada sih, kegiatan itu selalu ada di setiap selesai kegiatan masa orientasi. Selalu ada kating-kating yang coba nenangin kita. Jadi kayak kita jadi ngerasa, wah kita nggak sendiri nih. Jadi kita setelah dengar pematerian demi pematerian, selalu ada rangkulan-rangkulan dari kakak tingkat untuk membuat kita tenang lah. Wah, menarik banget. Jadi emang benar ya Kang, masa orientasi tuh masa-masa yang paling indah banget buat dikenal. Benar. Jadi bener banget nih Dev. Makanya itu kita harus senantiasa ya menghargai semua momen yang ada di perkuliahan ini. Mau itu pusing dalam ngerjain tugas, senang Benar. ketemu crush, Benar. tapi semuanya itu akan berlalu dan kita bakal inget nih semua kenangan yang ada di sini. Bener banget Mil. Wah, sedih banget nih Kang karena kita harus berpisah. Kita udah lumayan tadi ngobrol-ngobrol dari awal yang ngomongin magang, Betul. terus perkuliahan waktu online sampai ke offline-nya, ya sampai ke orientasi. Tapi mungkin buat Formizan yang masih pengen Kang Oka ngobrol sama kita, boleh komen-komen di bawah. Siapa tahu mau Kang Oka part 2 ya. Waduh. Boleh banget di komen di bawah. Mungkin sebagai penutup nih Kang, terakhir kita mau tanya ke Akang, gimana rasanya bisa ada di Formi Talk ini ngobrol bareng aku dan juga Mila. Oke. Dan juga mungkin ada saran-saran biar nanti kita bisa berkembang juga ke depannya lebih baik. Ya, mungkin ini dulu ya perasaan pertama nih perdana ya kalau nggak salah Formi Talk ini perdana teman-teman. Jadi lumayan deg-degan juga sih aku karena ya mungkin dari diri aku sendiri juga harus dituntut supaya sempurna lah ya di depan kamera gitu ya. Tapi seru sih ini proker yang bagus gitu ya buat kita sebagai warga HMBF untuk dinikmatin karena mungkin banyak insight-insight yang dapat kita peroleh. Terus tadi sorry yang satunya lagi apa pertanyaannya? Saran ya. Oke, untuk saran tetap tabah gitu ya. Apa ya? Karena kita nggak akan lepas dari permasalahan kan. Bukan hanya di perkuliahan, mungkin di luar di luar perkuliahan juga banyaklah permasalahan-permasalahan kita hadapi. Tapi aku yakin semua itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena kita mampu kok untuk melaksanakan hal tersebut, untuk melakukan tugas tersebut. Toh kita juga nggak sendiri kan, ada teman-teman juga yang lain. Jadi kita bisa bareng-bareng untuk melakukan tugas yang sama atau melaksanakan perkuliahan. Jadi mungkin ini bakal jadi cerita yang layak untuk dikenang sama teman-teman. Jadi jangan pernah menyesal, jangan pernah menganggap bahwa sesuatu yang berat itu sulit untuk ditaklukkan. Enggak teman-teman. Jadi terus semangat untuk melaksanakan tugas teman-teman yang ada di depan sana. Jangan pernah menyerah, jangan patah semangat. Kita selesaikan studi kita di sini bersama teman-teman yang lain. Itu paling. Oke Formizian, mungkin obrolan kita cukup sampai sini aja ya. Sekali lagi terima kasih Kang Oka Terima kasih sudah juga. menyempatkan waktunya Iya, sama-sama. di kesibukannya. Sama-sama. Oke, jangan lupa ya Formizan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Aku Devina Fasya Felicia Dan aku Anissa Kanasya Putri pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Formi Talk selanjutnya. Dadah.